Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ustadz Rahmat Ramadana Al-Banjari, yang kami hormati Dewan Penasihat Pengajian Bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh, Ibu Nyai Lutfia Dewi Malik Madani, dan hadirin ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat, sehingga apa yang kita laksanakan pada sore ini merupakan nikmat yang sangat berharga untuk kita semua. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman, penuntun jalan kebaikan, yakni Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapat syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Ibu-ibu yang kami hormati, pengajian bulanan Ibu-Ibu Nur Masyitoh akan segera kita mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan Asmaul Husna, ketiga mau'izatun hasanah, keempat pengumuman, kelima penutup. Ibu-ibu yang kami muliakan, untuk lebih barokahnya acara kita pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca Umul Kitab Liridolillahi ta'ala walisyafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama membaca Asmaul Husna. Mari Ibu-ibu, saya derekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil wassalatu wassalam li nabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna ridha kamalukuna
Ibu-ibu pengajian Nur Masitoh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah pembacaan Asmaul Husna sudah kita baca bersama. Semoga menjadi penyejuk di hati kita semua. Dan tibalah kita pada acara inti sore hari ini, yakni Mau'izatun Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustadz Rahmat Ramadana Al-Banjari. Kepada beliau kami persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, terutama nikmat iman, Islam, ihsan, serta kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan, sehingga kita masih bisa beraktivitas sampai detik ini dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebab ada orang yang hari ini tidak sehat, maka tidak sempat untuk datang ke sini. Ada orang yang punya kesempatan yang banyak tetapi tidak sehat. Ada yang hari ini orang punya kesehatan yang prima tapi tidak sempat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbubatani. Dua kenikmatan yang seringkali melalaikan kita, yaitu nikmat sempat dan nikmat sehat. Maka alhamdulillah kita dipilih oleh Allah hari ini punya nikmat sehat dan nikmat sempat. Salawat, salam serta berkah semoga senantiasa Allah limpahkan kehadirat Nabi kita, Rasul, Imam dan teladan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita rindukan perjumpaannya yaqazatan wa manaman, dan kita harapkan syafaat beliau. Dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, tetangga kita, serta seluruh kaum mukminin mukminat, muslimin muslimat berhak mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua Pengurus Majelis Pengajian Nur Masitoh Masjid Al-Mukhlasin. Dalam Quran itu ada dua, Al-Mukhlisin dan Al-Mukhlasin, yang Allah fathah dan Allah kasrah. Ya, kenapa Allah fathah? Berarti Al-Mukhlasin ini orang yang sudah diikhlaskan oleh Allah. Ketika terbuka orang yang sudah diikhlaskan oleh Allah itu, maka khuluslah hatinya. Khulus itu tidak tercampur antara darah dan kotoran. Kalau ibu baru melahirkan ada namanya kolestrum. Itu dalam bahasa Arab khulus. Kolestrum itu apa manfaatnya, Bu?
kolostrum. Ibu melahirkan susu yang pertama keluar itu kolostrum itu tidak tercampur antara darah dan kotoran. Itu namanya mukhlasin. Maka walaupun kena paparan matahari tidak berubah menjadi merah. Coba kalau sudah beberapa hari sedot saja susu kita, ya. Ibu misalnya anaknya nggak bisa netek langsung tuh, disedot kena paparan matahari berubah warnanya menjadi merah, berarti tidak ikhlas lagi. Ikhlas itu tidak tercampur kotoran dan darah. Darah itu simbol dari hawa nafsu kita yang seringkali membara, sifatnya panas. Kotoran ada maksud-maksud tersembunyi, seperti ada udang di balik rempeye. Di balik batu apa rempeye, Bu? Ya. Dan pengurus Majelis Taklim Nur Wasyithah serta ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan ayat tadi dan seringkali ini dibacakan oleh khatib. Allah mulai dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah beriman. Kita ini sudah beriman belum, Bu? Bu, sudah belum? Sampun napa dereng? Kenal Allah. Kenal Allah. Kenal. Kata pepatah, belum dalil. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak rindu, tak rindu maka tak jumpa. Man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang suka, cinta, senang berjumpa Allah, maka Allah pun senang untuk berjumpa dengannya. Jadi tergantung kita. Orang yang hub kepada Allah, cinta kepada Allah, itu adalah kata Rasulullah SAW, awaludin ma'rifatullah. Awal dari kecenderungan yang fitrah itu adalah mengenal Allah. Apa kita sudah benar-benar kenal Allah? Ini tentang iman kita pada satu hal. Ada 6 rukun iman. Berapa rukun dalam Islam itu, Bu? Bu, rukun dalam Islam berapa? Berapa? Keseluruhan 12. Dalam Islam itu dikenal ada 12 rukun sesuai dengan tanggal dilahirkannya Rasulullah SAW pada 12 Rabiul Awal. Bukan sekonyong-konyong Rasulullah itu tanggal, kenapa enggak tanggal 13 saja seperti Rahmat Ramadan itu? Iya. Kenapa harus tanggal 12? Sudah Allah takdirkan. Ketika Allah takdirkan itu pasti ada sesuatu di balik yang sudah Allah takdirkan, itu terkandung hikmah. Yang pertama ada 5 rukun berisi tentang keislaman diri kita. Kemudian ada 6 rukun berisi tentang keimanan kita. Ada 1 rukun yang berisi tentang keihsanan kita. Ini kita kaji, insya Allah selesai jam 10 malam. Nggih. Setuju betul? Ya. Saya campur-campur nggih, Bu. Kadang bahasa Jawanya bahasa Jawa Pringgulayan atau bahasa Jawa babatan. Ya. Nah, orang yang mengatakan beriman ya ayyuhalladzina amanu bukan sekedar percaya, tetapi betul-betul yakin dan dia mengenal. Sekarang saya tanya nih, dulu waktu kita masih anak-anak, pernah jadi anak-anak atau Bu? Pernah.
Dulu kalau kita minta kepada ayah ibu kita yakin nggak dikasih? Yakin nggak Bu? Kenapa? Kenapa? Karena kita kenal, karena kita tahu bahwa orang tua kita itu baik. Kemudian kita tahu orang tua kita tuh pasti mau ngasih. Orang tua kita memiliki, bahkan tidak punya pun diada-adakan. Kenapa kadang-kadang kita minta sama Allah nggak yakin? Ya, ini buktinya kenal atau tidaknya kita kepada Allah. Padahal harusnya melebihi kita minta ketimbang meminta kepada kedua orang tua kita. Ini menandakan kita belum benar-benar mengenal Allah. Padahal baru secara lafziah saja. Ada yang hafal Asmaul Husna? Ada Bu? Boleh ngacung, saya kasih hadiah buku Kuantum Asmaul Husna. Ini buku yang saya tulis sendiri nih. Kalau ada maling, saya yakin pingsan Bu. Nggak usah dibaca, timbukin kepalanya. Ya. Innalillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atala wahid man hafizaha au man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 mi'ata ila wahid, 100 kurang 1. Man sifatnya umum, siapapun. Hafizaha, yang pertama pintunya adalah hafaz, hafal secara lafziah. Ya Allahu ya Rahman ya Rahimu ya Malik ya Qudusu ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin, dan seterusnya sampai ya Sabur, sampai seperti nazam Asmaul Husna yang baru jenengan baca menggunakan harfun nida, sama dengan panggilan tadi ya. Kenapa Allah menggunakan huruf ya? Ya, itu artinya awe-awe. Allah ngundang kita. Masalahnya kita diundang, kenal enggak? Kita kadang-kadang enggak diundang, datang, padahal enggak kenal. Orang yang mau datang sebelum waktunya diundang itu seperti orang yang saya umpamakan, undangan kita sehari 5 kali. Undangannya apa isinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Berarti saking besarnya Allah, masih ada enggak kita? Masih. Kadang-kadang kita masih merasa paling benar ketimbang saudara kita yang di samping kita sholat. Kadang-kadang kita merasa paling hebat daripada orang lain yang duduk di depan kita, saf di depan kita. Di mana kebesaran Allah? Enggak ada. Yang ada adalah kebesaran kita. Kita masih bawa kebesaran diri kita, baik dari segi sosial, ilmu, nasab dan seterusnya. Sesuatu yang lebih besar saja bisa menutupi sesuatu yang lebih kecil. Contohnya begini. Ini apa Bu? HP. Saya tutupin, masih ada HP-nya? Ada. Kita sering kali bilang nggak ada toh, iya nggak? Ini kita jujur nih. Oh nggak ada. Padahal ada. Itulah namanya Allah itu wujud. Allah itu tidak di mana-mana. Allah cukup diyakini Allah itu wujud, ada. Kalau Allah itu di mana-mana, nyamuk juga ada di mana-mana, semut juga ada di mana-mana, debu juga ada di mana-mana. Ya. Kita buktikan ketika umroh atau haji, orang tayamum di mana? Kelihatan nggak debunya? Nggak kelihatan, tapi yakin ada debu di pesawat. Buktinya apa? Kursi pesawat diginiin ya, pok pok pok.
tayamum. Itu namanya ya yakin ada. Tapi ketika kita Allahu Akbar, kita merasa bahwa diri kita yang paling benar, paling hebat, paling solehah, paling baik, semua yang paling-paling kita. Padahal kita sedang menghadap dengan Al-Malikul Mulk, yang maha raja di raja, yang akbar. Nah, orang yang sholat seperti ini belum benar-benar mengenal Allah. Saya turunin lagi. Ada 3 rukun besar dalam sholat. Apa saja, Bu? Uy, Bu? Hah? Ada 3 rukun besar dalam sholat. Rukun qalbi, rukun fi'li, rukun qauli. Di mana letaknya? Rukun qalbi pada niat. Kapan letaknya niat itu? Ketika takbiratul ihram. Di situ berkumpulnya antara rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. 3 rukun besar dalam sholat kita. Ini sudah kita pahami betul. Jangan ketinggian kaji. Seringkali kita membahas tentang ngajinya tinggi. Masalah fikih taharah kita belum benar-benar sempurna. Sudah masuk bab sholat belum sempurna. Anak-anak TK diajak, apa programnya, Bu, yang populer? Manasik haji. Ya, ada di sini yang gitu. TK, wah ada manasik haji. Wudu saja belum benar. Padahal kami di pesantren dulu 3 tahun belajar tentang bab toharah. Belum pindah sebelum betul-betul ngelotok bab toharah. Karena apa? Hadis Rasulullah, miftahus sholah at-tuhur. Kunci sholat itu adalah toharah. Ibarat sholat itu sebuah ruangan, pasti ada pintunya. Dan untuk masuk pintu daripada sholat itu adalah taharah. Kita belum pegang pintu, belum pegang kunci, sudah masuk. Apa namanya, Bu? Maling. Makanya banyak orang yang mencuri dalam sholatnya. Karena apa? Taharah belum sempurna. Kita membasuh tangan saja nggak tahu dari mana. Dari mana membasuhnya? Asal aja keran di sini, cur. Seng penting teles. Ya. Nah. Jadi program saya nggak tinggi-tinggi. Saya ngajinya masalah fikih taharah dan sholat. Cuma itu dari dulu, dibolak-balik. Ya, karena apa? Garansi kita ini hanya lewat sholat kita. Yang pertama kali kata Rasulullah dihisab di yaumil kiamah nanti as-sholah. Kenapa menggunakan alif lam ma'rifah? Tidak bisa as-sholah itu as-sholatun. Kalau bentuknya nakirah sholatun. Tapi kalau bentuknya ma'rifah cukup domah saja as-sholatu. Yang pertama kali dihisab di yaumil kiamah adalah sholat kita. Sholat yang mana? Yang ma'rifah, yang kita kenal, paripurna, baik dari syarat-syarat sah sholat kita, kemudian rukun-rukun sholat kita, kemudian sunnah-sunnah sholat kita, kemudian bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai sholat itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang menjadi garansi kita. Kalau sholat kita baik kata Rasulullah, maka baiklah seluruh amal perbuatan kita yang lain. Tetapi kalau sholat kita buruk, maka buruklah amal perbuatan kita yang lain. Ini yang seringkali karena kita belum mengenal Allah, maka sing penting wudu, sing penting sholat.
Ya. Ada berapa Bu duduknya? Rukun qauli. Di mana letaknya rukun qauli? Ini saya tanya dulu, ngapunten nggih. Di mana letaknya rukun qauli itu? Yang wajib kita baca, enggak boleh. Ada yang sholat begitu? Mulut juga enggak bergerak bibirnya. Man lam yaqra, kata Rasulullah, bi Fatihatil kitab. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak dianggap sah, tidak sempurna sholatnya orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Umumnya membaca itu gimana Bu? Ada gerak bibir, ada suara didengar oleh telinga. Ini punya hak, mulut bersuara, hak telinga mendengar, hati meyakini, memaknai. Sudah kita amalkan itu. Apa yang pertama? Takbiratul ihram. Allahu Akbar. Jangan nih aliran kebatinan, tidak dibaca, rukun kaulinya enggak dipenuhi. Ini rukun kauli sepele, tapi banyak orang menyepelekan. Sehingga apa? Tidak dianggap sah sholatnya. Kasihan kan? Coba. Kita ini berislam karena ikut-ikutan, tapi bukan tradisi keilmuan. Katanya segala sesuatu harus ditradisikan dengan tradisi keilmuan. Ada sanatnya, ada mata rantainya. Kita belajar dari siapa? Sampai kepada Rasulullah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fassallu kama ra'aitumuni usolli." Maka hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian telah melihat aku sholat. Bagaimana cara takbir Rasulullah? Bagaimana sedekapnya Rasulullah? Ini enggak, ya ngapunten. Ya, ada yang begitu. Ya, begini. Asal aja. Karena apa? Ngantuk, ya enggak? Sehingga apa? Enggak mikir lagi bahwa sholat saya ini sempurna atau tidak sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan. Ini kadang-kadang sembrononya kita sebagai umat Islam. Untuk hal yang paling penting saja dalam kehidupan kita, kita tidak benar-benar memperbaiki sholat kita. Maka wasiat Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, sebelum beliau wafat, beliau menulis wasiat, dikirimkan seluruh gubernur-gubernur yang ada di bawah kepemimpinan beliau. Apa beliau katakan? Ketahuilah bahwa aku berwasiat kepada kalian, jangan sampai kalian tinggalkan sholat, perbaiki sholat kalian. Karena aku melihat dan aku meyakini dari Rasulullah, sholat inilah yang menjadi garansi kita. Ya. Takbiratul ihram, Allahu Akbar, harus dilafalkan dengan lisan kita, minimal didengar oleh telinga kita sendiri. Itu namanya rukun qauli. Rukun itu pengertiannya sesuatu yang harus ada dalam sebuah perbuatan, dalam satu perbuatan. Kalau tidak ada, maka tidak disebut sebagai rukun, maka rusaklah. Yang kedua, membaca suratul Fatihah. Ibu kapan baca surah Fatihahnya? Setelah imam apa ngikutin imam? Ya. Begitu imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, baru si makmum baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Wajib kita baca, wajib kita dengar. Sudah dilaksanakan? Sudah apa belum Bu?
Ragu-ragu. Iya. Coba. Kadang kita beranggapan aku udahlah, yang penting aku dengarin imam udah sah sajalah. Jangan pakai perasaan, pakai dalil. Ya. Kok pakai perasaan? Dalilnya jelas, mazhabnya jelas, ada mazhab Maliki, Hambali, Hanafi, Syafi'i. Jelas. Kemudian ini kita bicara tentang rukun saja qauli. Yang ketiga adalah tahiyat awal, at-tahiyatul mubarakatus sholawat. Itu harus kita baca, kita dengar. Kemudian sholawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian salam yang akan assalamualaikum warahmatullah. 5 letaknya rukun qauli kita. Kalau 5 ini betul-betul kita maknai, maka kemungkinan besar menurut ulama sholat kita pasti diterima oleh Allah. Jadi harus tahu kita ibadah ini jangan sampai sia-sia. Ya, ini dibela-belain sepertiga malam, tapi angkat takbirnya aja susah betul. Maka salah satu makruh dalam sholat adalah ketika kita ngantuk. Ya, nah ini yang pertama ingin saya sampaikan. Untuk apa? Motivasi kita. Yuk perbaiki sholat kita, perbaiki bacaan-bacaan sholat kita, perbaiki makna-makna sholat kita. Ya. Kemudian untuk mendukung sholat kita sempurna tadi, perintah Allah pertama kali kepada Rasulullah SAW bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, apalagi haji dan umroh. Yang pertama kali perintah kita adalah iqra. Sekarang anak mau iqra saja alasannya apa? Anak saya udah capek sekolah sampai jam 2, sampai jam 3. Maka lembaga pendidikan Al-Quran kita di masjid-masjid itu mengalami kemajuan. Ya maju di sini nih. Enggak kemunduran. Kalau mundur kan banyak nih. Ini mengalami kemunduran. Maju. Ya. Yang belajar maju di depan semua, nggak ada yang di belakang. Artinya apa? Sedikit sekali orang-orang tua yang bisa memotivasi anaknya. Kalau kami di Banjarmasin, Bu, lebih baik nggak sekolah umum ketimbang nggak bisa ngaji. Maka lihat diteliti di Kalimantan Selatan itu namanya sekolah ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah itu favorit. Karena apa? Satu pesan orang tua, kalau aku meninggal nanti, kalau kalian tidak bisa mendoakan aku, mending gak usah sekolah tinggi-tinggi. Sederhana. Sederhana. Karena apa? Ada 3 amalan kata Rasulullah. Idza mata bnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Apabila anak Adam manusia itu mati, maka terputuslah seluruh amalan-amalannya kecuali 3. Yang pertama, sedekatin jariyah, sedekah yang mengalir. Au min ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu dan ilmu yang bermanfaat. Au min waladin salih yad'ulah. Kita banyak sering salah memahami hadis ini karena tidak mengerti tata bahasa Arab. Rasulullah, Allah dan Rasulnya itu kadang-kadang menggunakan kalimat-kalimat itu, isimnya ada isim ma'rifah, ada isim nakirah.
Ma'rifah itu jelas spesifik disebutkan. Tapi kalau nakirah bersifat umum. Nah, hadis ini bentuknya nakirah umum. Siapapun yang mendoakan, ya, mau dia tetangga kita, ponakan kita, mau dia jamaah di masjid kita, ya, dimanapun, selama dia mendoakan, itulah yang mengalir terus menerus. Ya, ini ada yang berkeyakinan, saya punya teman, ya, waktu saya layatan ke Majenang, Bu, Majenang itu 6 jam dari sini, arah ke Kabupaten Banjar, Jawa Barat, Ciamis, sebelum Banjar, Pangandaran. Teman saya kuliah itu berkeyakinan bahwa kalau bukan anak kandung tidak akan sampai doanya. Maka ketika sampai di sana saya langsung nongkrong saja, enggak sholat jenazah. Iya, saya duduk ngopi sama teman rokokan, enggak sholat jenazah. Ora sholat, dudu anak kandung, ora tekan. Gitu? Karena apa? Memahami waladin salih yad'ulah itu sebagai anak kandung. Padahal di situ bentuknya nakirah umum, bukan al-waladu tapi waladun. Nih, perlu kita belajar. Siapapun anak-anak soleh, kita bilang kalau seandainya anak-anak kandung saja yang sampai doanya kepada orang tua yang meninggal, maka tidak ada sholat jenazah dalam Islam. Oke? Nggak ada toh? Oh, keluarga mawon, sing anak-anaknya, ayo sholatin, imamin sana. Kita ya duduk-duduk saja takziah. Karena apa? Rasulullah, orang yang sudah meninggal saja, seorang yang sering membersihkan masjid beliau Nabawi, itu meninggal pada malam hari, tidak diberitahukan kepada Rasulullah, langsung dikuburkan. Rasulullah tanya, gelo Rasulullah, kenapa kalian tidak mengkabariku? Sungkan kan, ini hanya sekali tukang sapu di masjid. Lalu beliau tanya, di mana kuburnya? Di Baqi al-Gharqad. Lalu beliau datang ke sana, beliau sholatkan sholat jenazah seperti sholat jenazah, 4 takbir. Itu ketika beliau sudah ada dalam kubur. Sampai enggak? Sampai enggak doanya itu? Ya, Rasulullah dengan contohan ya. Nah, jadi jangan ada perdebatan lagi. Kita harus tradisinya keilmuan. Ada dalil-dalil yang bahkan di Indonesia ini dihukumi sebagai tradisi Indonesia, bahkan dipersempit lagi bahwa namanya tahlilan, yasinan itu ada tradisi orang Jawa. Ya, ini kadang-kadang kita tidak mentradisikan dengan tradisi ilmu, tidak kita kaji lebih lanjut. Bukan sekedar tradisi mendoakan sesama muslim itu sudah menjadi kesepakatan konsensus para ulama, bahkan ulama dunia, sekaliber Imam Al-Qurtubi, sekaliber Imam Ibnu Taimiyah, sekaliber Imam Ibnu Qayyim Al-Zauziyah, itu membolehkan mengirimkan bacaan Al-Quran, mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, sampai kata beliau. Ya. Jadi nggak perlu diperdebatkan lagi. Kenapa sampai? Yang nggak disampai itu kalau kita sudah di akhirat, Bu, itu nggak berlaku lagi. Mereka yang mati mendahului kita hari ini, mereka di akhirat apa bukan? Sudah di akhirat bukan? Belum. Mereka ada di kubur, dan kubur itu namanya alam barzakh, alam pemisah antara dunia dan akhirat, transito, transmigrasi. Ya, dulu namanya ada kan apa, asrama transito, transmigrasi. Orang sebelum diantar kemana pulau-pulau untuk transmigrasi itu di transit dulu di sini, barzakh namanya. Nah,
Berarti apa? Apa yang kita lakukan sampai sedekah yang kita tujukan kepada almarhumah langsung disampaikan oleh Allah. Doa yang kita panjatkan langsung disampaikan Allah. Karena apa? Belum akhirat. Akhirat itu terjadi kalau sudah kiamat. Maka tidak berlaku lagi. Anak-anak kita, istri-istri kita, suami-suami kita, perniagaan kita sudah jadi jangan dihukumi nggak sampai. Otak kita nggak sampai mikirnya. Ya, bukan yang nggak sampai, karena bebas. Allah itu bukan hanya mengurusi dunia, Allah itu di akhirat, bahkan di akhirat saja masih terjadi negosiasi. Semua orang minta syafaat, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Angkat tangan bu, melambai tangan ke kamera, gak sanggup. Kamu datangi yang bernama Muhammad. Lalu Rasulullah bersujud dalam hadis qudsi, mohon pengampunan kepada Allah agar mengampuni umatnya yang pernah mengucapkan seumur hidup 2 kalimat syahadat satu kali saja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu juga karena apa? Kalau ibu ke Masjid Nabawi itu masuk dari bab Jibril, kemudian masuk ke mihrabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mau masuk itu kita melintasi biasanya bab Jibril tuh. Itu ada sebuah hadis yang terpampang ketika mau masuk ke Raudhah itu. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku kata Rasulullah berhak bagi orang yang berdosa besar, sekalipun dosa besar di kalangan umatku. Coba itu Rasulullah. Maka sampai di padang mahsyar pun diperjuangkan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mau mengangkat kepalanya sujud sebelum Allah memberikan ampunan kepada umat-umat beliau. Karena apa? Yang beliau pikirkan tidak ada yang lain kecuali ummati, kaifa ummati, ummati. Ya Allah, bagaimana umatku? Kata Allah, irfa ra'sa, angkat kepala Muhammad, sekarang beri syafaat. Baru Rasulullah, itu Rasulullah. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Nah, kita apa yang bisa membuktikan cinta kita kepada Rasulullah? Untuk sekedar yang Rasulullah katakan tadi, innalillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'ata ila wahid man hafidhaha aw man ahsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, barang siapa ahsaha menghitungnya, dakhalal jannah, sudah dimasukkan ke dalam surga. Kata-kata dakhala itu bentuknya past tense atau fi'il madhi. Sudah. Orangnya masih hidup nih. Tapi hafal, dia nazamkan Asmaul Husna, setiap berdoa dia doakan. Ya, berdoa dengan Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam. Bahkan sahabat-sahabat Nabi itu, bahkan istri Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu salah satu wirid beliau yang paling banyak menyebut Rahman, ya Rahmanu, ya Rahmanu, ya Rahmanu. Makanya tidak pernah berhenti mengalir rezeki pada beliau, sampai setiap hari beliau sibuk membagi-bagi rezeki itu. Maka diabadikan dalam Raudhah itu ada namanya Ustuanatu Aisyah. Ya, tiang Sayyidatina Aisyah itu di Raudhah. Atau Ustuanatus Sakha, tiang kedermawanan. Jadi kita enak kalau kita punya wong sugih ke enak bu. Wong sugih enak enggak? Gua wong kok. Nek yang penak tuh kita yang sugih bu.
Nggih, setuju nggih. Nek wong sugih ora penak. Sing penak kita sugih. Caranya gimana? Bukan hanya sugih itu punya kelihatan harta apa yang diwiridkan beliau. Beliau kenal dengan Allah. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, susah betul hidupku ini. Gimana caranya biar aku rezeki itu senantiasa mengalir?" Rasulullah senyum saja. Tahu kalau istri beliau ini cerdas, lalu beliau cari sendiri dari asma Allah Al-Husna itu. Beliau wiridkan ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Gimana caranya? Karena beliau tahu banyak orang mendustakan nikmat-nikmat Allah itu. 31 kali Allah wanti-wanti dengan ucapan atau kalimat yang sama, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Dalam surah apa, Bu? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ya. Itu yang Maha Pengasih. Kalau bahasa Spanyolnya nyoh. Spanyol apa bahasa Jawa, Bu? Jawa. Ar-Rahman itu nyoh. Dan itu ada pada kaum Adam atau bapak-bapak atau laki-laki. Makanya hati-hati, Bu, kalau suami ibu pegang duit nyoh. Ya, yang pegang duit itu harus Rahim, bukan Rahman. Kalau Rahim ada es tungtung lewat, Bu, minta duit, tuh apa? Es, ojo. Itu Rahim, sayang. Penyayang itu dia sayang, menyayangi anaknya agar jangan sampai sakit. Itu simbol ada pada ibu. Maka seringkali salah ditafsirkan perempuan itu pelit boten, Bu? Boten, karena didorong oleh sayang. Kalau kita belajar Asmaul Husna ini, kenapa Rahim? Kenapa perempuan itu simbol Rahim? Rahman, Rahim. Kasih, sayang. Kasih yang ngasih aja. Risiko tanggung yang dikasih. Pokoknya nyoh. Berapa mau? Nyoh. Pak minta? Nyoh. Itu Rahman. Allah juga begitu. Maka jangan iri kita ketika orang tidak menyembah Allah, cuma bisanya main bola jadi triliuner. Iya enggak? Dan ditonton oleh umat jutaan miliaran. Contohnya Lionel Messi, CR7. Main bola tuh, Bu. Itu kalau bukan karena Allah Ar-Rahman, enggak kaya-kaya. Itu Allah. Allah mengasihi kepada siapapun, tidak pandang bulu apapun agamanya, soleh atau tidak, benar atau salah, Allah kasih. Nyoh. Masa kita udah sholat, baca Quran, wiritan, gitu, baca sholawat, kok nggak yakin? Minta kok nggak yakin? Tidak melebihi ketimbang meminta kepada kedua orang tua kita. Apa yang salah kira-kira? Pengenalan kita belum benar-benar mengenal Allah. Nah, dari mana kita memulai? Yang Asmaul Husna tadi betul-betul dimaknai, ya, kita maknai. Jadi saya menulis buku ini diajarkan oleh guru saya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Sekumpul kita diberi wirid. Boleh satu asma satu hari, boleh satu hari semua asma-asma kita baca. Nah, kita yang duduk di belakang itu sambil melongo, kena giliran yang 40 hari satu asma, karena nggak ngacung. Ya. Jadi wiridnya berapa? 40 hari satu asma.
ya Allah, ya Allah. Ismul Azam dulu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu. 40 hari itu saja wirid kita. Jadi 11 tahun Bu baru rampung. Biar apa kata beliau? Biar Allah mengenalkan dirinya ketika engkau panggil, ya Allah. Datang enggak Allah? Datang enggak Bu? Datang bote. Datang enggak Allah kalau dipanggil? Ya, nih keyakinan datang enggak? Kenapa Allah menciptakan huruf ya? Huruf ya itu harfu nida, huruf untuk memanggil. Ya Allah, ya Allah. Memanggil, datang enggak? Datang. Cuma seringkali kita acuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah besar itu ada. Di mana? Di setiap masjid yang memanggil azan dengan azan. Azan itu artinya uzun, telinga asal katanya. Jadi kita punya pendengaran ini, kita dengar, kita ikuti. Kemudian Allah memanggil, Allah itu ada. Lalu kita datang enggak memenuhi panggilannya dengan mengakui keberadaan Allah itu. Nah ini yang sering kali kita abaikan. Jadi kalau pertama tadi, barang siapa menghafalnya, barang siapa menghitung misalnya sehari 1000 kali ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, itu kan ahsaha. Apa dalilnya? Orang begitu menghitung kok pakai dalil lagi cari. Barang siapa menghitungnya kata Rasulullah. Dalilnya mana? Rasulullah setiap habis sholat 5 waktu dihitung enggak baca subhanallah? Berapa kali Bu? 33. Alhamdulillah 33. Allahu Akbar 34. 34. Allahu Akbar habis 33 kan? Allahu Akbar kabir walhamdulillah kita subhanallah, menyempurnakan menjadi 100. Maka membersihkan dosa-dosa kita walaupun dosa kita sebanyak buih di lautan. Nah ini. Jadi pintunya tadi saya motivasi. Menghafal dulu, dihafal, dimaknai secara runtut. Kemudian kita kaji. Maka sudah Allah masukkan ke dalam surga. Tidak nunggu kita mati Bu. Hidup sekarang ini Allah sudah masukkan kita dalam surga. Apa contohnya orang, tanda-tanda orang sudah dimasukkan jiwa-jiwanya ke dalam surga? Apa isi surga? 1, kemudahan. 2, kenikmatan. 3, kenyamanan. 4, keamanan. 5, kemapanan. Hidupnya nyaman saja, nikmat saja. Walaupun cuma makan nasi sama rendang doang Bu. Salah ya? Walaupun nasi sama garam nikmat saja. Walaupun sama parutan kelapa parut dikasih garam nikmat saja. Ya, ada orang Bu punya pabrik garam gak bisa makan garam. Punya pabrik gula belum tentu bisa minum manis. Nikmat enggak? Enggak. Saya punya teman pengusaha besar tambang di Kalimantan, makan ditakar, minum ditakar. Harta berlimpah, helikopter punya. Saya bilang, "Bang, sengsara Bang ini. Sengsara gimana aku, hidupku mewah. Alah, minum air teh manis saja enggak bisa. Apalagi kopi susu, ya enggak? Karena apa? Gendis. Penyakitnya keren tuh, gendis. Alias dia diabetes. Nah, coba itu nikmat. Rasulullah ada dalam sebuah riwayat, urusan garam habis saja ngadunya kemana Bu? Sosmed. Status WA, garam habis nih.
Kira-kira teman-temannya dibully nggak? Coba Bu, coba Ibu bikin begitu. Kira-kira dibully teman-temannya nggak? Satu jamaah pengajian Nur Masitoh ini bully. Oh kayak cemen. Itu. Rasulullah urusan garam habis ngadunya kepada Allah. Ya Allah, garam keluarga Muhammad habis. Berikan aku garam ya Allah. Itu tanda orang yang kenal Allah, urusan sekecil apapun bukan masalah, tetapi kedekatannya dengan Allah ini. Ini kita pernah beras habis ngadu ke Allah Bu? Enggak. Duit habis ngadunya tetangga, curhatnya ke teman. Ya. Ya apa ya? Ya. Rasulullah tidak begitu, saking dekatnya kepada Allah, Rasulullah curhatnya kepada Allah. Bayangkan urusan garam di dapur habis, ya Allah, garam keluarga Muhammad habis. Ya Allah, tali sendal Muhammad putus. Kita kita belum kenal Allah, makanya kita jarang ngadu soal-soal yang remeh-temeh kita anggap, padahal kalau Allah tidak mengizinkan itu terjadi, tidak akan mungkin pernah terjadi. Ini bukti bahwa Rasulullah sangat mengenal Allah. Jadi curhat kita kepada Allah tuh, minta pun semakin banyak kita meminta, semakin Allah senang. Bagaimana Rasulullah dalam sabdanya terdapat dalam kitab Ad-Dawa Wad-Dawa Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya. Man lam yas'alillah yaghdab alaih. Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka. Jadi perbanyaklah meminta kepada Allah. Ibu-ibu sekalian, walaupun urusan yang remeh-temeh, minta kepada Allah. Itu bukti bahwa kita sudah mengenal Allah. Coba kita lagi kecil, sedikit-sedikit apa urusan kita di sekolah, kita ngadu kepada ibu kita. Nah, padahal yang nyiptain ibu kita siapa? Allah. Kenapa kita nggak pernah ngadu sedemikian mesranya kepada Allah? Ya, mulai sekarang bukti kita mengenal Allah. Ya, adukan seluruh permasalahan kita kepada Allah, sekecil apapun. Walaupun tetangga kita tadi yang biasa senyum, ya Allah, kenapa tetanggaku Bu ini nggak senyum hari ini? Buat wajahnya penuh senyuman, ya Allah. Itu. Jangan dirumpiin kayak lo wajah cemberut, banyak utang po yo, masalah po yo, wih nambah kayak tak tahunya. Tapi jarang kita ngadukan kepada Allah, ya Allah, wajah ibu itu kok cemberut, mudah-mudahan dipenuhi wajahnya dengan senyuman ya Allah, senangkan hatinya Allah, gembirakan dia ya Allah, tuntaskan masalah-masalahnya ya Allah. Begitu kita, itu doa yang dijamin. Allah utus malaikat takmin yang tugasnya mengaminkan doa-doa kita di atas ubun-ubun kita. Itu doa yang mustajabah. Ini orang kenal Allah. Kalau enggak kenal, tidak kita doakan. Wis elek, cemberut. Ya. Enggak selesai masalah kita. Baik ibu-ibu, karena waktunya ya banyak sekali yang ingin kita bahas. Sedikit lagi ya, 2 menit saya mengingatkan. Yang pertama, mari kita perbaiki sholat kita, mulai dari syarat-syarat sah sholat kita, rukun-rukun sholat kita perbaiki betul-betul. Kemudian sunnah-sunnahnya, bagaimana Rasulullah mulai takbiratul ihram sampai salam, ya itu yang wajib kita perhatikan. Kemudian bagaimana implementasi sholat kita, miftahu sholat at-tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kunci sholat adalah taharah. Tanpa taharah kita tidak akan menemukan sholat yang khusyuk. Jadi taharah itu tidak sembarangan. Kita amalkan, idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafi' wa aydiyakum ilal marafi'. Dari tangan sampai siku itu cara membasuh. Ndak dari siku ke tangan, kewalik Bu.
Yuk perhatikan, itu saja yang sering kali kita anggap sepele. Ya, kemudian wamsahu biruusikum, dan basahilah, sapulah kulit kepala, bukan rambut. Ini ada yang rambut. Kalau yang rambut saja Bu, kasihan saya. Ya, Deddy Kubuser tuh kan nggak bisa wudu tuh, nggak sah terus wudunya. Kalau andainya rambut, rukunnya kan kepala rukunnya. Seandainya rukunnya rambut, kasihan Deddy Kobuser, nggak punya rambut dia, nggak sah terus wudunya, rukunnya ketinggalan satu. Ya, ingat dari mana rambutnya? Dari sini tarik ke belakang. Caranya ngambilnya apa? Air diambil dulu baru ditumpahkan. Tidak gitu. Enggak. Diambil, ditumpahkan baru disesep. Seperti itu Rasulullah berwudu. Bahkan ini saja kalau saya manasik umroh segini ini untuk 3 kali wudu. Percaya? Percaya enggak? 4 kali juga boleh. Namanya wudu minimalis. Karena apa? Saya nggak yakin di pesawat itu ada debu. Turab namanya. Itu syarat tayamum. Apa syaratnya tayamum? 1, berusaha mencari air. Karena ketiadaan air, setelah berusaha kita mencari air tidak ketemu air, baru berlaku hukum tayamum. Ini bisa sangu seperti ini, pakai spray. Bisa kan? Nah, kalau pakai spray, pakai semprotan, berapa kali wudhu kira-kira Bu? Dicoba di rumah. Tidak ada alasan kita untuk tayamum. Karena apa? Syaratnya tidak terpenuhi. Maka banyak orang yang naik haji umroh itu, saya meragukan keabsahan daripada sholatnya di atas pesawat. Ya, ini untuk kritik semua. Untuk apa? Kita belajar fikih harus dengan tradisi keilmuan, bukan hanya katanya, kata saya gampang lah, tayamum sajalah. Tanahnya nggak ada. Nenek saya dulu waktu zaman naik kapal Bu, almarhumah nenek saya itu, ingat, saya disuruh numbuk tanah liat sampai halus yang kering itu baru diayak. Beliau sangu tuh tanah buat tayamum. Ya, begitu. Ini syaratnya tidak perlu. Maka wudu pakai spray. Nah, itu kita belajar fikih saja. Karena ini penting untuk sangu kita, bekal kita, karena kita tidak ditanya bagaimana berapa harta kita, berapa nilai-nilai dalam sekolah kita, sejauh apa pendidikan kita, kesarjanaan kita, tidak. Tapi yang ditanya kita adalah sholat kita. Maka mari perbaiki sholat kita. Ya, perbaiki sholat kita mulai dari taharah, rukun-rukun sholat, sunnah-sunnah sholat. Bagaimana itu menjadi merubah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bagaimana sholat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang terakhir, maknai asmaul husna. Ya, yang tadi Bu, siapa yang bisa hafal, saya kasih hadiah buku ini. Dari yang mudah saja, nggak usah nizamnya yang tadi. Mulai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mau pakai ya atau tidak, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Ada nggak kira-kira yang berminat? Ya, saya hadiahkan buku saya membahas tentang kuantum asmaul husna. Bagaimana kita meneladani Allah melalui asmaul husna. Karena ada satu hadis Rasulullah, takhallaku bi akhlaqillah, berhiaslah, berakhlaklah dengan akhlak Allah, yaitu asmaul husna. Apa? Ya, dari Allah Rahman Rahim kita hiasi diri kita, maka kita menjadi manusia yang betul-betul sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana pengenalan kita kepada Allah itu mengantarkan kita juga kepada kekhusyuan sholat kita. Ya,
Baru diazanin saja kita merasa betul-betul terpanggil bahwa Allah itu ada, kebesaran Allah itu ada. Ya. Jadi setiap kita sholat kita betul-betul merasakan bahwa kita sedang berhadapan dengan Allah. Nah, mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita sekalian untuk senantiasa memperbaharui iman Islam kita dengan memperbaiki sholat-sholat kita dan lebih mengenal Allah dalam kehidupan kita sehari-hari melalui Asmaul Husna. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah kita ikuti dan dengarkan bersama kajian dari Ustadz Rahmat Ramadana Al-Banjari. Semoga apa yang telah disampaikan beliau tadi dapat kita amalkan bersama-sama dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjutkan ke acara berikutnya, yakni doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz. Doa penutup ya Pak. Saya minta bantuan. Sirrul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka Allah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma la ilaha illa anta al-manan min asma'i ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum wa ilakum la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina min ahwali wal afat wa ta'dilana jamil hajat wa tahhirna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilmi wa atina akhlaqana bil hilmi wa sayyidana abu fadlik wa ansur 'alaina khadaina rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka balaghata bin nabiyyin wa fasahata bil mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna ya Allah ya akramal akramin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa ghaniyan halalan wa 'amalan mutaqabbalan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selanjutnya pengumuman. Pengumuman yang pertama, jumlah infak pada pengajian bulan ini sebesar Rp573.000. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, peraih door prize pada pengajian bulan ini, yang pertama Ibu Ina Burjo Samiase, yang kedua Ibu Nanario, yang ketiga Ibu Agesta, yang keempat Ibu Surtini dari Widoro, yang kelima Ibu Heni dari Widoro Baru. Ibu-ibu mengaji masjikoh yang kami muliakan, acara demi acara telah sama-sama kita lalui. Semoga pertemuan ini meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua, dan semoga kelak kita berkumpul juga di surganya sebagaimana berkumpulnya kita pada sore hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucapkan kafaratul majelis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.